Hai teman-teman semua, Sobat Gapai PTN yang udah nge-subscribe YouTube Gapai PTN. Terima kasih dan sudah ngeliat video-video dari Gapai PTN, terima kasih juga. Nah, perkenalkan nama aku Octavia Margareta Girsang. Aku dari Divisi Tutor Gapai PTN, kalian bisa manggil aku Okta. Sebagai divisi tutor, aku akan menjelaskan pada hari ini konsep dasar sosiologi, materi bab pertama di SMA. Yaitu sebelum kalian mempelajari ilmu sosiologi lainnya, kalian harus mengetahui tentang konsep dasar sosiologi yang ada juga keluar sebagian di UTBK. Langsung aja, apa pokok pembahasan kita hari ini? Pokok pembahasan kita ada 6. Yang pertama adalah pengertian sosiologi, yang kedua ada objek dan tujuan sosiologi, yang ketiga pokok bahasan sosiologi, yang keempat ciri sosiologi sebagai ilmu, yang kelima sejarah awal perkembangan sosiologi, dan yang keenam tokoh awal sosiologi. Kita langsung aja pengertian sosiologi. Pengertian sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socios, dan dari bahasa Yunani, yaitu logos. Socios berarti teman atau bersama orang lain, sedangkan logos artinya studi berupa ilmu pengetahuan. Dari asal-usul kata sosiologi, socios, dan logos, kita bisa mengetahui kalau misalnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan manusia lainnya. Sebenarnya interaksi manusia itu bisa individu dengan individu, individu kelompok dan individu dengan individu kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, dari hubungan masyarakat ini timbullah suatu nilai, suatu produk dari interaksi tersebut, yaitu nilai, norma, dan kebiasaan. Pengertian sosiologi dari para ahli itu bisa kalian searching di internet. Aku nggak sampaikan di sini karena durasi dan kalian bisa, dan itu tersedia di internet, jadi kalian bisa searching di internet, terus kalian ambil poin-poin pentingnya dari pengertian para ahli sehingga kalian lebih mudah memahami konsep pengertian dari para ahli, dan ketika ada soal kalian nggak masalah gitu, kalian udah bisa ngejawab pengertian sosiologi. Oke, kita lanjut yang kedua, objek dan tujuan sosiologi. Ya, objek dan tujuan sosiologi. Objek sosiologi itu adalah masyarakat, pasti masyarakat, dengan fokus kepada hubungan antar manusia dalam masyarakat dalam proses yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Jadi objek itu tetap masyarakat dan hubungan masyarakat dan proses yang dihasilkan dari hubungan masyarakat. Jadi hubungan masyarakat objek itu yaitu 3 itu yang tadi udah aku sebutkan. Dan tujuan dari sosiologi itu, di sini aku menyediakan satu tujuan sosiologi yang sangat penting, yaitu meningkatkan daya dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan tujuan sosiologi lainnya bisa kayak untuk mengatur perilaku masyarakat di lingkungannya gitu juga ya, mengatur hubungan antara dua individu supaya nggak berkonflik gitu, untuk menyelesaikan konflik di dalam suatu permasalahan gitu, menyelesaikan konflik di suatu hubungan gitu ya, maaf. Setelah itu kita lanjut aja ke pokok pembahasan selanjutnya, itu pokok bahasan sosiologi. Ada 4 faktor sosial, tindakan sosial, sociological imagination atau hayalan sosiologi, dan realitas sosial. Yang pertama kita akan bahas faktor sosial. Mungkin kalian udah bisa baca di sini, aku ingin memperjelas secara singkat. Nah, jadi faktor sosial itu faktor dari luar, di mana kita diatur supaya cara bertindak, berpikir, dan perasaan kita itu lebih baik. Nah, itu pokoknya cara berpikir, bertindak, dan perasaan kita itu gak bisa kita kontrol sendiri. Bisa sih, tapi di luar jangkauan kita lah kalau faktor sosial ini. Jadi seperti peraturan sekolah, di mana peraturan sekolah kan mengatur kita untuk tidak bertindak semena-mena gitu. Yang kedua adalah tindakan sosial. Tindakan sosial itu adalah tindakan yang mempertimbangkan tindakan orang lain. Jadi kalau misalnya aku nyiram bunga aja untuk kesenangan pribadi, yaitu nggak tindakan sosial. Tapi kalau aku nyiram bunganya bertumbuh dan aku bisa ngikutin bunga tersebut untuk lomba, ya bisa gitu kan, itu tindakan sosial. Terus kalau misalnya aku nih ngetek video, aku cuma sendiri, itu nggak memperhatikan tindakan sosial. Tapi kalau aku mengajar, ada murid-muridnya secara offline atau online, itu baru tindakan sosial. Yang ketiga adalah sociological imagination atau khayalan sosiologi, di mana sociological imagination ini diperlukan untuk memperhatikan masalah yang ada di masyarakat, mempengaruhinya terhadap diri manusia. Jadi ada 2 macam kita bisa menentukan sociological imagination. Yang pertama adalah personal trouble of milieu, di mana itu masalahnya ada dalam diri kita sendiri dan pengaruh. Masalahnya sebenarnya nggak dalam diri kita sendiri, masalahnya itu
bisa dari faktor luar, bisa dari lingkungan, bisa dari diri kita sendiri, tapi dampaknya untuk kita sendiri. Seperti kayak broken home, dampaknya kan sama diri kita sendiri, nggak sama teman kita. Baru kita insecure, itu kan sama diri kita sendiri, dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri gitu kan. Masalahnya dari kita sendiri dan untuk kita sendiri, pokoknya itu. Yang kedua adalah public issue of social structure. Itu masalahnya itu karena dari luar dan pengaruhnya itu untuk orang-orang sekitar, seperti kayak COVID sekarang, PHK besar-besaran. Itu kan mempengaruhi banyak orang gitu, memberi dampak bagi banyak orang. Jadi itu juga salah satu contoh yang bisa kita buat untuk public issue of social structure pada zaman COVID ini. Baru yang keempat adalah realitas sosial. Realitas sosial merupakan bentukan dan bukan merupakan sesuatu yang begitu saja ada, sehingga seorang sosiolog harus mampu membuka tabir realitas sosial. Realitas sosial berarti kenyataan sosial yang nggak mungkin ada begitu saja. Jadi realitas sosial itu ya harus kita patuhi juga, harus kita ikuti juga, ya bukan sesuatu yang cuma asal ada. Oke, itu pokok bahasa sosiologi yang ada 4, faktor sosial, tindakan sosial, sociological imagination, dan realitas sosial. Setelah itu ciri sosiologi sebagai ilmu ini banyak ya, bukan banyak tapi ada, pasti dilampirkan di di UTBK. Kayak dia memberi wacana terus ditanya sifat sosiologi apakah, ciri sosiologi sebagai apakah ini gitu ya. Jadi ada 4 ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama empiris. Empiris ini itu dinyatakan pada kenyataan sosial dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua adalah teoritis. Ini kita melakukan observasi, di mana sosiologi dilakukan secara observasi dan kita mengumpulkan kesimpulan dari observasi tersebut. Yang ketiga kumulatif, kumpulan dari hasil pengamatan yang lama atau hasil observasi penelitian yang lama, terus disempurnakan, diperbaiki, diperluas, serta diperdalam menjadi lebih baik, terus kita gunakan untuk keperluan data yang kita perlukan. Yang keempat adalah non-etis. Non-etis ini di mana sosiologi itu kita tidak perlu memperhatikan baik buruknya fakta dari sosiologi tersebut, dari ilmu tersebut, tapi kita memperhatikan fakta tersebut penting atau tidak untuk kita gitu. Jadi kalian di sini empat-empatnya harus kalian pahami konsepnya. Kalian bisa bikin contoh sendiri ya dari pengertian tersebut. Kalian bisa gimana caranya supaya kalian mudah memahaminya gitu. Pakai bahasa sendiri kalian, jadi kalian lebih kayak bisa mudah mengerti dan mudah dipahami. Lanjut ya. Sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi itu timbul karena adanya revolusi industri dan revolusi Prancis. Nah, revolusi ini akan menyebabkan berbagai perubahan seperti urbanisasi, pengeksploitasian pekerja anak-anak, demokratisasi dan sebagainya. Nah, terus kan dari perubahan tersebut kayak tradisi lama lagi tidak dipedulikan lagi, sehingga saat bersamaan dicarilah metode ilmiah gitu, seperti metode ilmiah dan ilmu alam untuk menjawab persoalan-persoalan yang disebabkan oleh revolusi industri dan revolusi Prancis. Nah, dari situlah lahir sosiologi secara duniawi. Nah, kalau sosiologi di Indonesia gimana? Sebelum Perang Dunia Kedua, itu sosiologi ya ilmu-ilmu biasa aja, ilmu alam gitu, untuk melengkapi pengetahuan lainnya. Nah, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, sosiologi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Nah, kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali diberikan oleh Soenario Kolopaking pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta yang sekarang kita kenal sebagai Universitas Gadjah Mada, ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Lanjut, tokoh awal sosiologi. Di sini aku menggambar 3 tokoh awal, di mana tiga tokoh awal tersebut itu cukup penting dan cukup berjasa dalam bidang sosiologi. Seperti Auguste Comte, dia adalah pendiri sosiologi, orang yang pertama mendirikan sosiologi menggunakan istilah sosiologi. Yang kedua adalah Herbert Spencer, dia membuat buku yaitu Principles of Sociology, di mana ini tentang stigma kemasyarakatan, dan dia menyebarluaskan sosiologi dari bukunya ini. Baru yang ketiga ada Emile Durkheim, dia orang yang berjasa mengembangkan metode sosiologi, yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, udah 6 pokok pembahasan yang kita bahas dan sudah cukup. Cuma itu konsep dasar sosiologi, singkat, tetapi jika kalian
menemukan soal, terkadang kalian bisa juga terkecoh ya, kayak nggak bisa deh kalian jawabnya gitu, padahal ini adalah hal yang sangat mendasar yang harus kalian teliti gitu, harus kalian pahami gitu sebelum ke sosiologi lainnya. Jadi aku Octavia Margareta Girsang pamit undur diri. Sudah cukup penjelasannya, kita bertemu di pembahasan selanjutnya di bidang selanjutnya.